cara keturunannya sudah banyak yang tidak mengetahui hal ini, dan itulah yang menyebabkan mereka tidak merasa punya hubungan dengan purba Simalungun, apalagi dengan purba Toba. Marga inilah yang cikal bakal berdirinya kampung Taban Jahit dan Prestasi serta kampung-kampung lain di sekitarnya. Di antara keturunan purba Karo yang terkenal adalah bakal purba yang bergelar Sipayang, Pak Kurgan, dan seorang lagi yang Sebayang, Pak Kulita. Keduanya berasal dari keturunan purba Pesai Rumah Taban Jahit. Selain mereka ada Nasar Purba, seorang ahli catur pada zaman kolonial Belanda, dan Kasiron Purba yang merupakan kepala sekolah pertama orang Karo di Batak Aceh. Kinder Inkel di Tabanjahi pada tahun 1933. Perlu diketahui banyak bahwa Sipayang Pak Pelita dahulu masih sering berkunjung ke Pematang Purba karena ia masih mengingat tanah leluhurnya di Simalungun. Akibat sering berkunjung ke Simalungun, ternyata menjadi jalan baginya bertemu dengan pendamping hidupnya, yaitu salah seorang putu Simalungun, Guru Purba Pak, yang sebenarnya adalah saudara semarganya sendiri. Di daerah Brastagi Tanah Karo sekarang terdapat sebuah kampung bernama Bulu Bulu. Di tempat ini terdapat titik mata air gunung yang tidak jauh dari Laut Gendek dan masih dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Menurut cerita yang berkembang di lokal ini, pada zaman dahulu merupakan tempat pembuangan seorang putra raja. Kisah pada zaman dahulu Simalungun terdapat sebuah kerajaan bernama Purba dengan rajanya bernama Tuan Beringin Marga Purba Pakpak. Semenjak putra bungsunya lahir, raja ini sering menderita sakit. Sudah banyak ibu yang mencoba mengobatinya, namun penyakitnya tidak sembuh. Akhirnya didatangkanlah 7 orang dukun terkenal sangat sakti berasal dari negeri Pakpak yang bergelar Guru Pakpak itu Segalona untuk mengobatinya. Dengan menggunakan kesaktian mereka, para guru Pakpak ini kemudian melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa putra bungsu raja adalah sumber penyakit dari malapetaka yang terjadi selama ini. Dalam istilah Simalungun disebut anak tanda. Untuk menghindari malapetaka yang berkepanjangan, sang raja lalu memerintahkan agar putra bungsunya itu segera dibunuh. Namun para guru Pakpak tersebut berpura-pura memenuhi perintah raja. Mereka lalu pergi menyelamatkan dan membawanya dalam sebuah keranjang ke tengah hutan belantara. Mereka kemudian mendirikan sebuah gubuk kecil dan meletakkan keranjang tersebut di dalamnya. Pada keranjang itu terdapat bambu kecil yang bertuliskan, "Anak ini adalah anak Raja Purba dari Simalungun." Setelah itu, para guru Pakpak meninggalkan putra raja itu sendirian. Tetapi sebelum mereka pergi, para guru Pakpak ini lebih dahulu meletakkan panah, pedang, dan pisau di gubuk tersebut sebagai bekal bagi putra raja tersebut. Setelah beranjak remaja sebagai alat perlindungan, mereka juga menancapkan tongkat-tongkat sakti mereka di 7 tempat di sekitar gubuk. Dari ketujuh tempat itu terpancarlah 7 mata air bening. Dengan kesaktian mereka, guru Pakpak itu Segalanen menentukan pula untuk bambu berduri mengelilingi gubuk sehingga tempat ini dinamakan Bulu Bulu. Tanpa
Tanpa mereka sadari, hutan belantara tersebut ternyata masih area perladangan milik marga Karo-Karo Kaban. Saat ini bernama Raja Karnet dekat Raya Brastagi. Melihat seorang bayi di ladangnya, maka Kaban ini sangat terkejut. Dia pun merasa anak ini adalah anugerah Tuhan baginya yang barangkali telah bisa mendatangkan rezeki. Anak itu lalu diangkat menjadi anak. Kebetulan dia tidak memiliki anak laki-laki. Setelah beberapa tahun putra Raja Putra berada di tengah pengasingan, ia pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah berani. Pada suatu hari, dia pergi berburu dengan bersenjatakan sebuah sumpit. Dalam perburuan itu, dia melihat seekor burung yang bulunya sangat cantik berwarna-warni. Ia lalu mengejar burung itu, namun burung itu selalu mampu. Ia melihat seekor burung yang bulunya sangat cantik berwarna-warni. Ia lalu mengejar burung itu, namun burung itu selalu mampu mengelak ketika ia ingin menangkapnya. Burung itu akhirnya menghantarkannya bertemu dengan seorang gadis cantik jelita yang sedang duduk dekat sebuah mata air sambil mengeringkan rambutnya yang terurai panjang. Pemuda itu sangat terkejut melihat seorang gadis cantik berada sendirian di tengah hutan. Namun di balik itu, dalam hatinya terselip perasaan gembira karena sudah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu dengan sesama manusia. Dengan hati tertebar-tebar, dia lalu menghampiri gadis itu sembari menyapanya. Sambil tersenyum, gadis itu menjawab sapanya dengan sebuah pertanyaan. Dia ingin mengetahui apa yang telah terbelakangi pemuda itu bisa sampai ke tempatnya. Dengan penuh kelembutan, pemuda itu pun menjelaskan maksud kedatangannya karena mengejar seekor burung. Selanjutnya gadis itu menanyakan banyak hal mengenai dirinya. Semua pertanyaan gadis itu dijawab dengan baik oleh si pemuda. Dengan demikian sang gadis akhirnya mengetahui bahwa pemuda tersebut berasal dari Simalungun dan putra seorang raja bermarga Purba. Setelah cukup lama berduaan, gadis itu lantas mengajaknya menuju kediamannya. Tempat tinggal gadis itu berada dalam sebuah gua besar yang letaknya tidak jauh dari mata air tempat gadis itu ditemukan. Saat berada di pintu gua, pemuda itu sangat terkejut dan hendak melarikan diri karena terdapat seekor ular besar di hadapannya. Gadis itu lalu menahannya agar tidak pergi meninggalkan gua dan ia kembali terkejut ketika menyaksikan burung yang berada beberapa waktu lalu kejarnya sedang berkelengger di dekat ular itu. Keheranan pemuda itu kian bertambah ketika mendengar ular itu berkata mempersilakannya masuk. Akhirnya ia memberanikan diri memasuki dua tempat kediaman mereka. Gadis itu pun menghidangkan aneka buah-buahan untuk santapan sang pemuda. Karena ular dan burung itu terus memperhatikannya, maka ia menjadi kebingungan. Melihat hal itu, lalu memberitahukan kepada ular dan burung itu terus memperhatikannya, maka ia menjadi kebingungan. Melihat hal itu, gadis itu lalu memberitahukan kepada gadis bahwa ayahnya yang berupa burung itu memang sengaja menarik perhatian si pemuda agar terus mengejarnya sehingga keduanya dapat bertemu. Mendengar penjelasannya, pemuda itu bertanya mengenai tujuan ayahnya berbuat demikian. Gadis itu menjawab bahwa kedua orang tuanya ingin agar putrinya bisa menikah dengan pemuda itu. Lalu gadis itu pun bertanya pada sang pemuda, apakah ia bersedia memenuhi keinginan kedua orang tuanya. Si pemuda memenuhi keinginannya. Tidak lama kemudian keduanya pun menikah. Setelah itu sang mertua lalu menyuruh mereka agar pergi mencari tempat menetap di perkampungan manusia. Pemuda tersebut lalu mengajak
ayahnya Marga Kaban. Ayahnya sangat gembira melihat telah memiliki bantu. Ia lalu memberikannya sebidang tanah kepada mereka sebagai tempat tinggal. Posisi tanah yang menjadi kediaman mereka berada di sebelah kiri kampung Marga Kaban. Oleh sebab itu dinamakan Kaban Jahe. Ia pun mendirikan sebuah gubuk karo barung dan tinggal bersama istrinya. Putri ular itu hingga kini keturunannya dipandang akan mengganggu atau membunuh ular karena didasari keyakinan mereka tentang putri ular tersebut. Keturunannya kemudian mendirikan perkampungan lainnya di sekitar kampung utama Kaban Jahe seperti Katepu, Sabura, Cetarum, Berhala, Sumbu, Kaban, Raya, Dasdagi, Lau Bumba, Keceren, Dauli, dan Ujung Haji. Selain itu, Lau Cik dan Pancur Batu juga termasuk kampung mereka dirikan. Demikianlah asal usul Karo Purba di tanah Karo di kurun 10 2 Pipa. Saheman Purba, salah seorang keturunan Purba rumah Kaban Jahe, kepada penulis mengatakan setelah pihak kerajaan memerintahkan untuk membunuh putra raja Purba tersebut karena menyandang status anak penunggal yang kemudian berhasil diselamatkan oleh guru Pak Ibu Sedalanan. Putra raja Purba itu kemudian diangkat menjadi murid selama 7 tahun. Setelah itu barulah ia melakukan perjalanan sendiri menuju tanah Karo dan tiba di Boleng Singkut. Di sana ia bertemu dengan satu keluarga Umar yang memiliki seorang putri yang cantik dan kemudian menjadi istrinya. Keduanya lalu membuka perkampungan yang dinamakan Kaban Jahe. Menurutnya, kisah tentang burung dan ular itu hanyalah cerita rekaan yang sengaja dibuat lalu disampaikan kepada semua orang yang ditemui, termasuk kepada keturunan. Tujuannya adalah untuk menutupi identitas sebenarnya bahwa ia adalah keturunan langsung dari Raja Purba. Perjalanannya mengejar seekor burung yang akhirnya mempertemukannya dengan seorang gadis hanyalah sebuah simbol dari leluhurnya Bang Yusuf yang datang dari tanah Pahpah sehingga menjadi raja di tanah Purba Simalungun. Sementara ular disimbolkan sebagai proses kelahiran kembali bahwa ia telah mati sebagai Purba Pahpah di Simalungun dan telah kembali sebagai Purba Karo di tanah Karo dan menyandang marga Karo mengikuti marga setempat yaitu Karo Kaban. Chapter Pustakas ketika berperang 1993 Sastra Lisan Karo, Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Ito Prasma 1981 Karo dari zaman ke zaman jilid 1 Medan Yayasan Massa. 3. Neumann PH 1972 Sejarah Batak Karo sebuah sumbangan Batak Batak Arab. 4. Lubis Pengaduan 1926 Berita Dewan dari Sumatera Utara 2.